Aku pernah ngalami insecure. Aku sama sekali nggak bisa ngomong di depan banyak orang, presentasi di depan mungkin guru atau juri, tampil di depan jemaat gereja. Itu benar-benar satu tantangan yang besar bagi aku, karena sama sekali aku nggak punya kepercayaan diri. Aku ngerasa tuh aku nggak bisa, aku tuh nggak mampu gitu. Kayak apa yang udah dilatih, apa yang udah dipersiapkan tuh terbuang sia-sia saat aku di atas panggung. Rasa cemas, grogi, padahal udah berlatih beberapa bulan mungkin. Tapi tetap kayak pandangan aku saat orang-orang lihat aku tuh kayak, kamu tuh nggak bisa, kamu tuh nggak bisa, kamu tuh nggak mampu gitu. Bener-bener ngerasa rendah diri gitu. Diri aku tuh kayak nggak mendukung aku untuk bisa tampil di depan banyak orang atau di depan umum gitu. Terus karena aku nggak bisa untuk tampil di depan umum, aku sempet sampai keringet dingin, nggak bisa berkata-kata saat aku presentasi, bahasa tubuh yang kelihatan banget kalau aku grogi. Itu benar-benar mendorong aku untuk jadi pribadi yang tertutup, benar-benar tertutup banget. Nggak mau menantang suatu hal yang besar gitu. Sampai akhirnya aku insecure lagi sama teman-teman aku yang mereka bisa pede karena mereka cantik. Karena mereka disukai banyak orang. Penampilan mereka bagus, dan mereka pede jalan di kerumunan banyak orang, mungkin jalan di sekolah dan kelas aja pede. Sedangkan aku yang mau ke kantin sekolah aja itu nggak pede sama sekali. Harus nunggu sepi dan mungkin nggak ada orang baru aku mau ke kantin. Itu bener-bener insecure yang buat aku tuh kayak tertutup gitu, nggak bisa beradaptasi, nggak bisa bergaul, nggak mau menantang diri untuk keluar dari zona itu. Aku selalu menyandarkan bahwa wanita harus cantik, wanita harus pintar, harus bisa ngomong di depan umum. Tapi kayak aku nggak bisa untuk nyakitin diri aku sendiri kalau aku tuh mampu gitu. Hal terbesar aku ya karena aku nggak percaya sama diri aku sendiri dan menyandarkan penampilan. Aku harus seperti ini dan lain sebagainya. Hingga akhirnya aku jadi pribadi yang tertutup, gak bisa bergaul sama orang-orang, dan gak bisa beradaptasi dengan orang banyak. Melalui kesaksian dari rekaman tersebut, secara pribadi saya pernah mengalami hal tersebut. Tetapi yang saya mau tekankan di sini bahwa kalau kita perhatikan, mungkin teman-teman sudah mengetahui tentang insecurity ya teman-teman, yaitu merupakan salah satu kondisi atau mental ketika kamu merasa cemas dan takut ya secara mungkin berlebihan sehingga kamu melakukan sesuatu dengan berhati-hati ya. Contohnya seperti cuci piring, berhati-hati, seperti itu, melakukan dengan berhati-hati. Bahkan terkadang seseorang yang mengalami insecure sering menaruh curiga pada orang lain ya. Contohnya kayak teman-teman ya, misalkan teman-teman ada di posisi berada di presentasi, ketika teman-teman ada di depan, teman-teman tidak merasa
teman-teman merasa bahwa teman-teman itu gugup nih. Orang yang gugup akan menimbulkan kecurigaan kepada teman-teman yang lain. Mungkin dia tertawa, mungkin dia senyum, mungkin dia melihat rasa serius kepada saudara, dan teman-teman merasa teman-teman saya mengucilkan saya, tidak menyemangati saya. Dan saya juga pernah mengalami tersebut. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, bahkan orang insecure ini bahkan bisa berpikiran negatif tentang orang lain, bahkan bisa berpikiran negatif tentang keluarga kita, atau sebuah pekerjaan kita, atau atasan kita sekalipun bisa mengalami hal tersebut. Ya, kalau kita mengalami demikian, kita kembali kepada Alkitabiah, teman-teman yang kasih Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan contoh dari Hakim-Hakim, teman-teman bisa buka di dalam Hakim-Hakim 6. Di situ menceritakan tentang kisah perjalanan antara Gideon diangkat menjadi hakim, ya. Bahwa di situ Gideon diangkat menjadi hakim. Kalau saudara baca kesimpulan tersebut, bahwa Gideon mengalami bahwa insecure di dalamnya, ya, mengalami insecure di dalamnya. Kalau teman-teman perhatikan, ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan mengatakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bayangkan teman-teman dikasih Tuhan, apa sih yang dilakukan malaikat itu kepada Gideon itu? Dia mengatakan bahwa kamu adalah pahlawan. Artinya adalah kamu adalah spesial di mata Tuhan. Nah, di situ kalau kita perhatikan, apa sih tanggapan seorang Gideon tentang mengalami pergumulan persoalan dia, tentang mengalami insecure yang ia alami? Dia mengalami, kalau kita perhatikan ayat yang ke-12 itu dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah keberanian. Pertama itu apa? Tuhan menyertai engkau. Orang yang insecure, dia akan tidak mengalami perubahan dalam dirinya. Orang insecure tidak akan pernah mengalami penyertaan Tuhan dalam dirinya. Karena apa? Mereka selalu berpikiran negatif tentang orang lain, berpikiran negatif tentang keadaan hidup dia, sekalipun keluarga mereka yang broken home sekalipun. Ya, dia tidak mengalami tersebut. Tetapi yang Tuhan mau yaitu apa? Tuhan menyertai engkau. Ya. Artinya apa? Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan tidak akan pernah berubah. Nah, yang selanjutnya apa? Yang dikatakan malaikat Tuhan itu, dikatakan firman Tuhan kepada Gideon, yaitu ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan memberikan sebuah talenta dalam diri kita masing-masing, teman-teman yang kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan sebuah talenta. Mungkin teman-teman yang lain ada yang pemain drum, ya, menyampaikan firman Tuhan, konselor, terus apalagi tamborin. Ya, Tuhan memberikan talenta itu kepada setiap individu. Maka itu Tuhan memberikan apa? Harusnya memberikan sebuah keberanian di dalamnya untuk melayani Tuhan. Tetapi pertanyaannya kenapa sih kok orang kalah dengan keadaan sehingga orang itu mengalami insecure? Itu apa? Karena dia tidak melihat Tuhan di dalam dirinya. Ya. Kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, insecure yang ada dalam diri kita, kekhawatiran yang ada dalam diri kita, kita merasa cemas dalam diri kita, itu kan akan kalah dengan ketika kita melihat Yesus yang ada dalam diri kita. Dan orang yang demikian akan mengatakan apa? Allahku lebih besar daripada persoalan. Dan dia akan berani mengatakan, hei persoalan, Tuhanku lebih besar daripada engkau. Maka itu orang yang demikian akan berpikir negatif tentang apa itu tujuan dalam hidup dia, apa yang menjadi pekerjaan dia akan berpikir positif. Selanjutnya apa? Kalau kita perhatikan ayat yang ke-13, jawab Gideon kepadanya. Ini pikiran insecure Gideon tentang satu visi misi Tuhan dalam dirinya. Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?
Di manakah segala perbuatan tangannya? Yang pertama kalau kita perhatikan di sini, dia menyatakan kata-kata insecure dalamnya. Yaitu apa? Segala di manakah segala perbuatannya? Yaitu segala perbuatan yang Yesus lakukan. Allah yang segala perbuatan Allah dalam diri bangsa mereka. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, dia mengalami insecure dalam dirinya. Tetapi coba kalau kita perhatikan, tetapi Gideon malah mengatakan bahwa apa? Bahwa kaumnya adalah kaum yang terlemah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana dampak dari insecure ini? Yang tadinya sebenarnya bangsa ini adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang kuat, berani untuk melawan bangsa-bangsa lain. Tetapi dari perkataan Gideon ini membuat semuanya hancur, membuat semuanya kacau, seolah-olah tidak ada masa depan di dalamnya. Kalau kita perhatikan di sini, di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Oke, ya, tetapi sekarang dia berargumentasi kepada Allah. Tuhan membuat kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Padahal kalau kita perhatikan, bangsa Midian adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya apa? Kalau kita dikatakan ketika ayat 12 menyatakan demikian, bahwa Tuhan menyertai engkau, bagaimana mungkin bahwa persoalan itu dapat mengalahkan Allah kita yang besar? Bagaimana mungkin insecure kita bisa mengalahkan kuasa Tuhan dalam diri kita? Yang Tuhan mau kita apa? Belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Tinggalkan segala insecure kita. Tinggalkan kekecewaan kita. Merasa kecewa, merasa takut secara berlebihan. Sehingga apa? Iman kita kepada Tuhan tidak ada. Selanjutnya kalau kita perhatikan ayat yang ke-15 di situ dikatakan, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah orang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Bayangkan ayat 15 ini menyatakan bahwa dia merasa ketakutan yang luar biasa. Tetapi dia tidak melihat bahwa ayat yang ke-12 ini menyatakan bahwa Allah menyertai dia. Selanjutnya apa? Kalau kita perhatikan, kalau kita melihat dari kisah Gideon ini, ada banyak kita ambil, yaitu melalui perjalanan persoalan hidup kita. Apakah relevan dalam kehidupan kita kisah Gideon ini? Yes, sangat relevan sekali. Bagaimana mungkin kalau kita diperhadapkan sebagai Gideon, apa yang kita lakukan? Pasti saya dan saudara pernah mengalami insecure itu. Akan berkata bahwa, aduh Tuhan, aku gak mampu. Aduh Tuhan. Ya kan? Maka itu kalau kita perhatikan di sini, sikap Gideon ketika dia berargumentasi kepada Allah, dia tidak melihat ayat 12 ini. Tetapi kalau kita perhatikan ending-endingnya, dia mengandalkan Tuhan. Selanjutnya kalau kita perhatikan tokoh lain selain Gideon siapa? Kalau kita buka di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-10, Keluaran 3 ayat 10, di situ dikatakan bahwa, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Coba saudara perhatikan setiap pernyataan Musa ketika Tuhan utus dia. Dia merasa apa? Dia merasa bahwa aku ini bukan siapa-siapa Tuhan.
Aku ini bukan siapa-siapa Tuhan. Sama hal dengan Gideon. Dia merasa muda, dia merasa bahwa hidupnya aku tidak layak. Tetapi yang Tuhan menambahkan kepada Musa dan mengatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Mesir keluar dari orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa malah apa? Mengatakan bahwa dia merupakan seorang yang tidak pandai berbicara. Dia tidak pandai berbicara. Maka itu kalau kita perhatikan di sini bahwa bagaimana perjalanan kisah ini. Sebelum kita melakukan istighfar, ada tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Contohnya Gideon. Tidak semua saya jabarkan tentang istighfar dalam Alkitab. Ada 2 tokoh saja, Gideon dengan Musa. Bagaimana dia mengalami istighfar yang luar biasa, tetapi dia apa? Dia melewati proses bersama dengan Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kesimpulan yang kita mau ambil pada sore yang indah ini, pada hari ini, pada kesempatan yang indah ini, apa yang mau kita petik dari insecure ini? Percayalah bahwa ketika kamu ditolak, berarti Tuhan sedang menutup pintu yang salah itu. Ketika kamu ditolak dalam sebuah pekerjaan, percayalah bahwa Tuhan sedang menutup pintu yang salah itu. Artinya apa? Artinya sebuah pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan tidak mau sampaikan kepada kamu. Ada rencana indah yang ketika Tuhan mau sampaikan kepada kamu melalui sebuah pekerjaan itu. Oh, ini bukan untuk pekerjaan saya. Oh, ini bukan teman saya. Oh, ini bukan masa depan saya. Percayalah. Dan selanjutnya apa? Percayalah bahwa ketika kamu dikritik, berarti kamu sedang mengerjakan sesuatu yang memang berarti. Ketika saat ini engkau dikritik, mungkin saat ini engkau sedang merasa bahwa dikucilkan, ditolak. Ingatlah bahwa sebuah kritikan itu tidak semuanya membuat kita jatuh, tetapi ada juga kritikan itu membuat kita membangun. Selanjutnya kalau kita perhatikan, berarti apa? Kamu sedang mengerjakan sesuatu yang memang berarti. Itu teman-teman dikasih Tuhan. Selanjutnya apa? Percayalah bahwa kamu tidak perlu membandingkan keadaanmu dengan keadaan orang lain, karena Tuhan memiliki berkat unik tersendiri bagi hidup kamu. Saat ini teman-teman dikasih Tuhan, ayo kita mau belajar. Jangan tanamkan insecure dalam diri kita. Tanamkan kasih Kristus yang ada dalam diri kita. Tanamkan iman kita di dalam diri kita. Aku mampu, aku bisa. Kalau saudara dan saya melewati sebuah kritikan atau penolakan, ingatlah bahwa ada rencana yang indah akan datang kepada kita.